Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Sebelum kita menyelami pembahasan yang mendalam ini, mari kita basahi bibir dan hati kita dengan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, ketikkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Semoga dengan berselawat, Allah melimpahkan keberkahan dan kemudahan rezeki bagi kita semua. Amin. Maka dalam pertemuan ini, Tafsir Hidayah akan membahas 5 jenis ucapan yang paling ditakuti oleh para ulama terdahulu. Ini adalah dosa lisan yang seringkali tak terasa, namun dampaknya terus mengalir. Semoga setelah menyimak ini, kita menjadi lebih berhati-hati, karena mungkin surga atau neraka kita ditentukan oleh satu kata yang kita ucapkan hari ini. 1. Ucapan penuh kesombongan dan meremehkan orang lain. Saudaraku, kehancuran spiritual seringkali berawal dari hal-hal kecil, bahkan dari satu kalimat yang kita anggap tak berarti. Perkataan seperti "aku lebih baik darinya" atau "dia tidak pantas bicara agama" mungkin terdengar sepele. Namun, di hadapan Allah, itu adalah percikan api kesombongan. Dan kesombongan, kita tahu, adalah dosa yang membuat iblis terusir dari surga dan rahmat Allah. Al-Quran menggambarkan kesombongan iblis melalui ucapannya, "Aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api, dan dia dari tanah." QS Al-A'raf 12. Perhatikan, iblis tidak mencuri atau membunuh, tetapi ia terlaknat karena kesombongan yang terucap melalui lisannya. Maka, siapapun yang mengucapkan kalimat serupa, meskipun dalam gurauan, sejatinya sedang menapak jejak iblis, bukan jalan hamba yang tawadu. Meremehkan orang lain, apalagi dalam urusan agama, adalah bentuk penghalang batin yang paling pekat. Ketika kita merasa berhak menghakimi seseorang karena masa lalunya, kita seolah mengambil alih posisi Allah sebagai hakim. Padahal, boleh jadi orang yang kita remehkan, doanya lebih mustajab daripada kita yang sibuk menghakimi. Ucapan sombong adalah racun halus yang melumpuhkan hati. Ia membuat kita sulit merasa khusyuk dalam sholat, atau menangis dalam doa, karena merasa diri sudah lebih suci dari yang lain. Ketika kesombongan ini bersemi, pintu hidayah perlahan tertutup. Tidak ada hati yang sombong yang bisa benar-benar dekat kepada Allah, sebab kedekatan itu hanya milik hati yang tunduk, bukan lidah yang meninggi. Mari kita merenung, berapa banyak kalimat yang keluar dari lisan kita hari ini yang tanpa sadar telah menyinggung langit. Mungkin kita tidak menyombongkan harta, tapi menyombongkan amal. Tidak meremehkan orang kafir, tapi meremehkan sesama muslim. Padahal yang paling mulia di sisi Allah bukanlah yang paling fasih berbicara agama, melainkan yang paling dalam ketakwaannya, yang paling hancur hatinya di hadapan Allah. Semoga Allah membersihkan hati dan lisan kita dari dosa yang tak terasa, namun sangat nyata di hadapannya. 2. Kalimat keluhan tentang takdir Allah. Saudaraku, terkadang tanpa sadar lidah kita melontarkan kata-kata yang mencerminkan kegelisahan, bahkan protes terhadap ketetapan Allah. Kalimat seperti, "Mengapa hidupku selalu sulit?" Atau, "Sudah ibadah, tapi hidupku tetap begini." Mungkin terasa wajar saat hati sedang lelah. Namun, di balik itu, ada luka keimanan yang harus segera diobati. Mengeluh tentang takdir bisa menjadi penghalang yang menutupi rahmat Allah. Mengeluh kepada sesama manusia adalah tanda kelemahan, tetapi mengeluh kepada Allah tentang takdirnya bisa menjadi bentuk penolakan spiritual. Takdir Allah tidak selalu bisa kita pahami saat ini, namun selalu menyimpan hikmah yang mendalam di baliknya. Ketika kita berkata Allah tidak adil, kita sejatinya sedang menyakiti Zat yang Maha Adil. Ucapan itu, meskipun hanya dilontarkan dalam emosi, bisa menghapus pahala kesabaran yang telah kita kumpulkan. Ketika lisan kita terus mengeluh tentang takdir, hati perlahan menjauh dari keridaan Allah. Kita kehilangan rasa syukur dan lupa bahwa ujian bukanlah tanda dibenci, melainkan kesempatan untuk ditingkatkan derajatnya. Allah tidak menyukai keluh kesah, tapi mencintai hati yang tetap yakin walau diguncang musibah. Karena sesungguhnya, kebesaran iman itu tidak terlihat saat doa dikabulkan, tapi saat takdir terasa berat, namun hati tetap berkata,
Aku percaya padamu, ya Rob. 3. Sering mengumpat dan mengutuk sesama muslim. Saudaraku, hati yang gelap seringkali melampiaskan racunnya melalui kata-kata yang tajam dan penuh kebencian. Mengumpat atau mengutuk sesama muslim, seperti mengucapkan kalimat, biarkan saja dia celaka, atau semoga dia mampus, bukan hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga mengganggu hubungan kita dengan Allah. Ucapan yang keluar tanpa hak dan hikmah itu adalah cerminan hati yang penuh amarah dan ketidaksabaran, sebuah penyakit rohani yang sangat berbahaya. Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan tegas bahwa mencela sesama mukmin bukanlah dosa kecil, melainkan kefasikan yang serius. Beliau bahkan bersabda, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Asy'ar, Bukhari, dan Muslim. Betapa besar dosa yang terbungkus dalam kata-kata kasar yang kita anggap biasa. Padahal, efeknya jauh melampaui perkiraan kita. Kata-kata itu bisa menyulut api permusuhan, memecah belah umat, dan memadamkan cahaya kasih sayang yang diperintahkan Allah. Lebih dalam lagi, setiap doa buruk yang keluar tanpa hak tidak hanya berdampak pada orang yang menjadi sasaran, tetapi juga bisa kembali kepada pelakunya sendiri. Allah Maha Adil dan Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Jika kita menyimpan kebencian dan mengumbar sumpah serapah, kita sedang menanam benih kehancuran dalam jiwa kita sendiri. Ini bukan hanya soal akibat sosial, tetapi juga azab rohani yang mengikis ketenangan hati dan menghalangi turunnya rahmat Allah. Saudaraku, mari kita mulai dari diri sendiri. Tahan lidah dari ucapan yang menyakitkan. Gantikan kebencian dengan doa dan kasih sayang. Jangan biarkan kata-kata kita menjadi jerat yang menjerumuskan hati ke dalam kegelapan. Jagalah lisan, karena dengan lisan itulah pintu-pintu keberkahan dan cinta Allah terbuka lebar bagi kita semua. 4. Mempermainkan ayat atau hadis untuk lelucon. Dalam kehidupan yang penuh warna dan hiburan ini, terkadang kita tergoda untuk menjadikan ayat-ayat Allah atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan lelucon atau candaan. Misalnya, membuat meme yang menyisipkan kalimat suci, atau guyonan sarkas yang melecehkan makna ayat dan hadis. Padahal, kalimat-kalimat suci tersebut adalah firman dan petunjuk langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Ia bukan sekadar bahan hiburan semata. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65-66 bahwa orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasul sebagai bahan ejekan dan olokan akan menghadapi murka-Nya. Ini bukan ancaman ringan. Allah mengingatkan bahwa melecehkan kalamnya adalah bentuk penghinaan terhadap hakikat kebenaran yang menjadi sandaran hidup kita. Oleh karena itu, sikap sembrono dalam memperlakukan ayat dan hadis bisa menjerumuskan ke dalam kekufuran, bahkan tanpa kita sadari. Lebih dari itu, mempermainkan kalimat suci bisa menghilangkan rasa hormat dan kekhusyukan dalam hati kita terhadap agama. Padahal, ruh dari Al-Quran dan hadis adalah cahaya yang menerangi jiwa, menenangkan hati, dan membimbing langkah kehidupan. Ketika kita melecehkan atau menjadikannya bahan candaan, kita seolah-olah menutup pintu keberkahan dan rahmat yang ingin Allah limpahkan melalui firman-Nya. Sebagai hamba yang sadar akan kelemahan diri, sepatutnya kita menjaga kesucian kalimat Allah dengan penuh penghormatan. Menghormati ayat dan hadis bukan hanya soal tata krama lahiriah, tapi menyangkut kualitas keimanan yang tertanam dalam lubuk hati. Dengan menjaga kesucian kalam suci, hati kita pun terbuka untuk menerima hidayah dan berkahnya yang tiada terhingga. Marilah kita refleksikan, apakah dalam keseharian kita pernah tanpa sadar mempermainkan kalimat suci? Mari segera berbenah dan tingkatkan kesadaran spiritual agar Allah senantiasa meridai setiap langkah kita. Karena menjaga kalimat-Nya berarti menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta yang menjadi sumber segala rahmat dan kasih sayang. 5. Bersumpah palsu atau menggunakan nama Allah untuk berbohong. Saudaraku, bersumpah adalah perkara serius yang melibatkan nama Allah, Zat yang Maha Suci dan Maha Mengetahui. Ketika seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk menutupi kebohongan atau aib, ia tidak hanya berdusta kepada manusia,
tetapi juga berdusta di hadapan Allah yang Maha Melihat. Sumpah palsu bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan dosa besar yang menggores kehormatan hati dan menodai hubungan kita dengan Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan tegas bahwa ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Dan salah satunya adalah orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. HR Muslim. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa tersebut. Bukan hanya berdampak di dunia, tetapi juga menjadi ancaman besar di akhirat. Menggunakan nama Allah untuk berbohong, seolah-olah mempermainkan kesuciannya dan melemahkan kepercayaan antar sesama. Saudaraku, marilah kita jaga lisan dan sumpah kita. Jangan pernah menggunakan nama Allah untuk menutupi kebohongan atau menipu. Ingatlah bahwa setiap perkataan kita tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah menjaga kita dari segala bentuk dusta dan menjadikan kita hamba yang jujur, amanah, dan dicintainya. Amin. Penutup. Jagalah lisanmu, jaga surga dan nerakamu. Terakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video tafsir hidayah ini agar pesan yang penuh hikmah ini sampai kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum menyadari betapa pentingnya menjaga lisan. Semoga kita semua termasuk orang yang lisannya membawa rahmat dan keberkahan di dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.